Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syekh Abdullah. Saya dari Universitas Indonesia PGRI, kelas R2D di Pendidikan Sejarah dan mata kuliah TIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penaklukan Konstantinopel. Terbelakang. Awal dari sejarah Istanbul, yakni berasal dari sabda Rasulullah SAW yang mengatakan terkait dengan kepemimpinan. Beliau secara langsung mengatakan bahwa sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang dapat menaklukkan Konstantinopel. Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan para perang saat itu. Hadis riwayat Imam Ahmad 4235 dan Bukhari 139. Maka sejak saat itu pada pula sabda Rasulullah SAW menjadi sangat fenomenal di kalangan umat Islam. Banyak yang kemudian menjadikan sabda Rasulullah sebagai salah satu impian terbesar mereka untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yakni Mehmet bin Murad atau yang kini dikenal dengan sebutan Al-Fatih, sang penakluk. Table of content. Yang pertama ada kehidupan awal Sultan Mehmed II, yang kedua ada mendapatkan mandat sebagai pemimpin, yang ketiga menaklukkan Konstantinopel, yang keempat strategi perang, dan kelima kemenangan dan penaklukan Konstantinopel. Yang pertama ada kehidupan awal Sultan Mehmed II. Kehidupan awal Sultan Mehmed II. Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih merupakan pangeran dari Kerajaan Utsmaniyah, yakni keturunan langsung dari Sultan Murad II yang dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdin, ibu kota Kerajaan Utsmaniyah di kala itu. Didikan dari kerajaan dan sang ayah yang tegas membuatnya tumbuh menjadi salah satu pemuda yang cerdas, berintelektual tinggi, dan berani. Beberapa pencapaian luar biasanya sewaktu masih kecil yakni kemampuannya dalam berbicara multibahasa seperti bahasa Yunani, Latin, Persia, dan bahasa Arab. Tidak hanya itu, ia juga telah mampu menghatamkan hafalan Al-Quran yang berisikan 30 juz secara fasih dan lancar. Meskipun demikian, sang ayah yang juga merupakan pemimpin dari Kerajaan Utsmaniyah kala itu juga tidak lupa untuk memberikan berbagai ajaran melalui para ulama. Sebab sang ayah juga menyadari akan tanggung jawab besar yang kelak akan ia amanatkan pada sang pangeran. Yang kedua ada mendapatkan mandat sebagai pemimpin. Dengan berbagai kecerdasan yang dimilikinya, Muhammad Al-Fatih pun dengan cepat diangkat menjadi pemimpin Kerajaan Utsmaniyah pada saat umurnya yang relatif masih muda, yakni 19 tahun. Sabda Rasulullah SAW yang merupakan impiannya sejak dahulu, lantas ia jadikan sebagai salah satu program terbesarnya ketika ia memimpin sejak tanggal 5 Muharram 855 Hijriah atau 7 Februari 1451 Masehi. Tidak secara langsung menyerang Konstantinopel, ia pun membuat beberapa kebijakan strategis terlebih dahulu seperti kebijakan militer dan politik luar negeri. Kebijakan tersebut membuat beberapa daerah yang memiliki kerjasama dengan Kerajaan Utsmaniyah harus menghilangkan pengaruh Kerajaan Romawi Timur secara politis dan militer. Yang ketiga ada menaklukkan Konstantinopel. Kejayaan Bizantium. Sebelum ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, daerah penting dari Kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad ini pada dasarnya telah diserang oleh beberapa prajurit umat Islam terlebih dahulu. Sebab beberapa bangsa yang mencoba untuk membuktikan sabda Rasulullah tersebut ternyata tidak cukup kuat untuk menembus benteng pertahanan Konstantinopel yang dibuat dengan sangat rumit. Yang ketiga dari strategi perang. Untuk dapat menaklukkan Konstantinopel, Sultan Mehmed II ini telah mempersiapkan prajurit sebanyak 4 juta orang dengan taktik perang yang akan dilancarkan dari darat. Penaklukan ini sejatinya tidaklah mudah, sebab prajuritnya harus mengepung benteng Konstantinopel selama 50 hari. Tentu saja, hal ini membuat prajurit dan dirinya sempat putus asa lantaran pengepungan tersebut benar-benar menguras tenaga, waktu, pikiran, hingga perbekalan. Kerajaan Romawi Timur telah membuat pagar kuat di laut sehingga mustahil bagi musuhnya untuk menyentuh benteng kecuali dengan melewatinya. Hal ini tidak membuat Al-Fatih patah semangat. Pertahanan dari Bizantium ini justru memunculkan strategi perangnya yang sangat cerdas dan luar biasa. Ia memutuskan untuk menggandeng dan melumuri minyak pada 70 kapal besarnya untuk melintasi Galata ke Muara dalam waktu kurang dari 1 malam. Besokan harinya, Kerajaan Romawi Timur panik
dan tidak menyangka bahwa pasukan Al-Fatih akan menyerang Konstantinopel dengan menyeberangkan kapal-kapal besar mereka melalui jalur darat. Yang kelima ada kemenangan dan penaklukan Konstantinopel. Kemenangan dan penaklukan Konstantinopel. Dengan strategi perang dari Al-Fatih yang menakjubkan tersebut, akhirnya benteng pertahanan Kekaisaran Romawi Timur pun runtuh. Tembok yang diklaim sebagai simbol kekuatan Bizantium ini pun tak bersisa sehingga secara langsung kota ini jatuh ke tangan kaum muslimin. Al-Fatih yang pada saat itu masih berusia 21 tahun akhirnya memasuki kota Konstantinopel dan turun dari kudanya untuk melakukan sujud syukur. Setelah itu, kota Konstantinopel resmi menjadi daerah kekuasaan dari Kerajaan Utsmania. Istanbul dan masa kepemimpinan Mehmed II. Pada masa kepemimpinannya, banyak terobosan yang dilakukan untuk memakmurkan kerajaan dan masyarakat melalui kecerdasannya. Selain itu, Sultan Mehmed II ini juga mendirikan bangunan yang penting seperti masjid dengan jumlah lebih dari 300 bangunan, 57 sekolah, hingga 59 tempat pengandian. Sejarah dari nama Istanbul pun tidak jauh dari perang yang dilakukan oleh Al-Fatih ini. Setelah dapat menaklukkan benteng Konstantinopel, ia pun kemudian memasuki gereja terbesar di kota yang indah tersebut, Gereja Hagia Sophia, yang merupakan tempat ibadah pada masa Kekaisaran Bizantium. Kemudian diperintahkannya untuk dijadikan sebagai masjid. Tidak hanya itu, sebagai simbol kemenangan pasukan dan umat Islam, maka kota Konstantinopel tersebut kemudian diganti menjadi Istanbul yang memiliki arti negeri Islam. Seiring waktu berlalu, Istanbul akhirnya disebut dengan kota Istanbul. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.